sebelah kanan. Oh, sepi sih. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Ibu Ketua Majelis Ta'lim At-Taqwa Pekon Tribudi Syukur Lampung Barat, Ibu Aan Ruhmanah, beserta para ibu jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwa rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan melalui pengajian rutin ini untuk yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya, dan untuk yang sedang berada dalam kesulitan semoga Allah segera berikan jalan keluar baginya. Puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berjumpa dan bersilaturahmi kembali dalam acara pengajian rutin mingguan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la dengan tema makna dan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Syukur itu artinya mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur berasal dari bahasa Arab yakni syukron
Ada yang tahu artinya syukron? Terima kasih. Jadi syukur itu bermakna ungkapan kebahagiaan, ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diperolehnya, dengan cara menggunakan nikmat itu sebaik mungkin sesuai dengan syariat dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, mata ini merupakan nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Jika kita bersyukur, maka kita gunakan nikmat mata ini untuk melihat hal yang baik-baik. Jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka kita gunakan mata ini untuk melihat dan mencari-cari kesalahan orang lain. Betul? Betul. Apa janji Allah di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang senantiasa bersyukur? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatmu. Jika kamu kufur dan ingkar terhadap nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Bu, Ibu, yang nikmatnya ditambah ku Gusti Allah. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab Allah telah menjanjikan di dalam ayat tersebut bahwasannya jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Rezekinya bertambah, kebahagiaannya melimpah, dan kekayaannya meningkat. Amin. Maka sebaliknya, jika kita kufur dan ingkar terhadap nikmat Allah, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Sungguh banyak sekali nikmat Allah yang telah kita peroleh. Betul? Betul. Lalu ibu-ibu tiasa ngitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bu, nikmat Allah itu sungguh banyak sekali yang telah kita peroleh, baik yang di darat, di laut, di langit, maupun yang ada pada diri kita sendiri. Betul? Betul. Tetapi sekarang nikmat itu disalahartikan oleh manusia. Baru mendapat nikmat jika telah mendapatkan materi berupa mobil baru, motor, kebun yang luas berhektar-hektar, kulkas baru, mesin cuci, dan sawah yang ada di mana-mana. Di Buni Asih ada, di Agung ada, di mana lagi, Bu? Di Surabaya ada, di Impres ada, bahkan di Cabang juga ada. Betul? Kita sering lupa dan tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada nikmat Allah yang lebih besar. Ada yang tahu nikmat apa itu, Bu? Sehat. Ya, benar sekali, nikmat sehat. Percuma saja kita
memiliki motor, memiliki kebun, memiliki mobil, jika tidak memiliki badan yang sehat, itu tidak nikmat. Kita bisa bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud, itu juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak orang, banyak manusia yang tidak bisa bangun malam dan melaksanakan sholat tahajud karena nyenyak tidur. Contoh lain, jika mata terkena katarak, mohon maaf, kita harus memerlukan biaya yang besar untuk operasi. Kita sering tidak menyadari bahwa kondisi mata yang sehat ini adalah nikmat Allah yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gratis tanpa harus membayar. Ibu, mau tahu kuncinya orang-orang yang pandai bersyukur? Kuncinya untuk orang-orang yang pandai bersyukur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kunci bersyukur itu, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita derajatnya, jangan kalian lihat orang-orang yang berada di atas kita derajatnya. Sebab itu mendidik kita supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, jadi kunci untuk orang-orang yang selalu bersyukur, agar menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, berarti kita harus selalu melihat ke bawah. Karena derajat manusia di dunia itu berbeda-beda. Jika kita melihat selalu ke atas, maka rasa syukur itu tidak akan pernah muncul di dalam diri kita. Rasa syukur itu tidak akan pernah ada di dalam hati kita. Apalagi kita tidak akan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Ibu-ibu gaduh kulkas di rumah? Alhamdulillah. Jika punya, oleh sebab kita tidak bersyukur, maka ada rasa keinginan untuk menambah kulkas baru. Betul? Enggak juga. Jadi alhamdulillah untuk kita yang telah memiliki kulkas, dan alhamdulillah juga untuk kita yang belum memiliki kulkas. Nah aku sampean abdi teh rorong dehen. Aya ibu sampean rorong dehen. Berarti kita harus bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Sebab ibu, jika kita tidak bersyukur terhadap kaki yang berbeda ini, maka kita lihat ke bawah yang berada di bawah kita derajatnya. Banyak orang yang bahkan harus diamputasi atau tidak memiliki kaki, mohon maaf. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu mau tahu caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau bahkan ada yang sudah mengetahui caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah? Jadi cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 aspek. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dan yang terakhir adalah bersyukur dengan perbuatan atau amal soleh. Yang pertama, bagaimana caranya kita bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati adalah kita harus yakin dan menerima semua anugerah Allah Subhanahu
kasih ya. Jadi Qarun yang sombong dengan harta yang dimilikinya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan kepada Qarun. Jadi Ibu, Qarun itu dulunya adalah seorang yang taat kepada Allah, seorang yang tidak melupakan sesamanya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan, memberikan harta yang melimpah, Qarun menjadi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qarun tidak mau berbagi, apalagi mensyukuri nikmat Allah. Qarun mengaku bahwa keberhasilannya itu adalah karena aku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Kemudian tadi yang pertama bersyukur dengan apa, Bu? Hati. Dengan hati. Sekarang bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan lisan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Rasul selalu bersyukur, Bu, di dalam semua kondisi, baik di dalam kondisi suka maupun kondisi duka. Ketika di dalam kondisi suka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus sholihat, yang artinya adalah segala puji bagi Allah, karenanya semua nikmat menjadi sempurna. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah ketika beliau dalam kondisi duka? Dalam kondisi duka, beliau selalu berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan hal yang setiap saya alami. Tadi yang pertama apa, Bu? Bersyukur dengan hati. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Sekarang yang ketiga, bersyukur melalui perbuatan dan amal soleh. Bagaimana caranya? Kita manfaatkan nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang melibatkan orang lain maupun yang melibatkan diri sendiri. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, kita dikasih nikmat kaki, betul? Alhamdulillah, kita mendapat nikmat kaki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kaki ini untuk ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, pergi berangkat ke majelis ilmu. Kemudian kita dikasih mulut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mulut ini untuk hal-hal yang baik. Mari kita tanya pada diri sendiri, apakah mulut ini lebih sering berkata yang baik-baik atau lebih banyak mengumpatnya? Apakah tangan ini lebih banyak berbagi kasih, lebih banyak bersedekah, atau malah sebaliknya? Kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ibu sekarang sedang merasa lapar? Lapar. Alhamdulillah. Sebab jika ibu-ibu tidak merasa lapar hari ini, maka ketika makan itu tidak nikmat. Apakah ibu-ibu sedang merasa capek? Capek karena hal yang lain atau mendengarkan ceramah ini? Alhamdulillah. Sebab jika tidak capek, maka istirahatnya pun tidak enak, Bu, tidak nikmat. Aduh, perut teh sudah keroncongan, sudah pengen makan. Alhamdulillah.
demikian, maka bersyukurlah selalu kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur kita telah menerima semua anugerah Allah dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh. Mari gunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak syukurnya akan mendapat ketenangan hati, kebahagiaan, bahkan kesuksesan di dalam hidupnya. Pepatah bijak berkata bahwa kunci kebahagiaan seseorang itu terletak pada rasa syukurnya. Semakin banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin banyak pula kita merasakan kebahagiaan di dalam hidup kita. Jika kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya azabku sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, baik dalam penyampaian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pergi ke kebun memetik buah pepaya. Buah pepaya dipetiknya oleh Bu Mamah. Ada Bu Mamah di sini? Tidak ada. Mudah-mudahan salam saya dijawab kompak oleh jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah.